pertama yang harus kami tegaskan bahwa laporan utama pekan ini menyoroti korupsi bansos yang diduga dilakukan oleh Menteri Sosial atau mantan Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara. Jadi angle utama dari laporan tersebut adalah anatomi korupsi bansos di Kementerian Sosial. Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab oleh laporan itu seputar siapa saja pelakunya, bagaimana korupsi itu dilakukan, detail tentang proses penyelewengan, perusahaan-perusahaan yang terlibat, dan siapa yang menikmati aliran dana korupsi tersebut. Jadi fokus dari laporan tersebut adalah korupsi bansos di Kementerian Sosial. Adapun nama Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, maupun Ibu Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang muncul dalam laporan, itu adalah testimoni atau kesaksian dari orang-orang yang terlibat. Tetapi nama Gibran maupun nama Ibu Puan itu bukanlah merupakan fokus dari liputan kami. Jadi perlu kami jelaskan, laporan ini berawal dari penetapan Menteri Juliari sebagai tersangka di KPK. Dari situ kemudian kami mendapatkan bahan awal dari sejumlah pengusaha yang mengaku dimintai suap untuk menjadi pemasok atau vendor bansos di Kementerian Sosial. Dari sejumlah pengusaha itu kami menelusuri lagi ke hulu ke para staf PNS di Kementerian Sosial yang terlibat dalam proyek ini. Dari keterangan-keterangan mereka lah kemudian kami himpun, kami konfirmasi ke para penegak hukum yang mengawal kasus ini. Jadi nama-nama yang muncul maupun kronologis kejadian yang muncul itu semuanya berasal dari penelusuran kami di lapangan dan memang disebutkan oleh narasumber-narasumber yang kami temui. Narasumber-narasumber yang kami temui tentu kami cek latar belakangnya apakah memang cukup kredibel untuk menyampaikan keterangan yang mereka katakan. Sebagai contoh, ketika nama Gibran misalnya disebut, itu tidak hanya muncul dari dua sumber yang kami kutip. Ada satu sumber lagi yang tidak kami cantumkan yang memang juga menyebut nama yang bersangkutan. Tetapi karena kadar verifikasinya menurut kami tidak layak, nama si sumber ini tidak kami cantumkan. Jadi memang sudah melalui proses kehati-hatian yang cukup dan kami melalui proses verifikasi yang cukup berlapis. Nah, adapun proses konfirmasi, dalam proses konfirmasi kami akui kami tidak berhasil mendapatkan jawaban dari Gibran maupun Puan. Lagi-lagi ini bukan karena keterbatasan upaya. Upaya untuk bertanya kepada Gibran misalnya sudah dilayangkan sejak sebelum pilkada. Jadi laporan ini dipersiapkan sekitar 2 minggu sejak Menteri Juliari dinyatakan sebagai tersangka. Dan ada pertanyaan juga dari halayak yang menyebutkan kenapa ada catatan redaksi, ada tambahan yang muncul di laporan digital Tempo. Nah, tambahan pernyataan itu atau catatan redaksi itu merupakan kewajiban jurnalistik, merupakan bagian dari kode etik. Jadi kalau kami mendapatkan konfirmasi setelah waktu penayangan, maka kami diharuskan oleh kode etik menambahkan dalam laporan digital yang sudah terbit tanpa mengubah judulnya. Jadi tambahan konfirmasi dari pihak Sritex maupun dari pihak Bambang Wuryanto dari PDI Perjuangan itu tidak mengubah esensi dari liputan, namun menambah kelengkapan konfirmasi.
Ada juga pertanyaan mengenai nama-nama yang disamarkan atau yang disebut hanya dengan inisial. Nah, di dalam redaksi Tempo itu ada beberapa derajat verifikasi untuk sampai bisa menyebut nama seseorang dalam laporan. Yang paling sederhana, yang paling standar adalah bahwa nama tersebut harus terungkap atau disebut oleh lebih dari satu orang, lebih dari satu sumber. Nah, nama-nama misalnya ketua sebuah komisi di parlemen atau pejabat badan audit keuangan atau nama staf dari Ibu Puan, itu semua adalah nama-nama yang memang disebut oleh satu sumber yang cukup kredibel, otoritatif, tetapi belum cukup lengkap verifikasinya. Karena itu kami masih terus mencari bukti-bukti tambahan agar nama-nama tersebut bisa diungkapkan. Ada juga pertanyaan tentang kutipan staf Kemensos yang menyebut bahwa ini jatah anak Pak Lurah. Banyak pertanyaan yang menuding bahwa kalimat berikutnya yang mengaitkan Pak Lurah dengan Pak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo, itu adalah tafsir majalah Tempo. Ya, perlu kami jelaskan bahwa konteks kutipan itu memang wawancara tentang Gibran. Jadi ketika kami sedang mewawancarai narasumber, yang kami soroti adalah sejauh mana atau apa lagi yang Anda dengar tentang peran Gibran, maka muncullah kutipan itu. Jadi kami tidak menambahi atau mengurangi kutipan, dan kami hanya memperjelas konteksnya supaya pembaca memahami bahwa kutipan itu muncul dalam konteks diskusi mengenai rekomendasi terhadap Sritex. Adapun mengenai apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan jatah tersebut, kami berusaha menghubungi Menteri Juliari sendiri melalui pengacaranya, karena kutipan itu muncul dari Pak Menteri dalam beberapa rapat. Nah, namun sampai ketika berita diturunkan, pengacara Juliari belum bisa menambahkan atau membantu kami menafsirkan atau memaknai apa arti pernyataan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa indikasi-indikasi ini belum berarti atau tidak berarti Gibran maupun Puan terlibat dalam korupsi bansos. Fakta-fakta yang ada tidak menunjukkan hal itu. Tetapi ini baru indikasi-indikasi yang tentu harus ditelusuri lebih lanjut. Kami menyadari keriuh rendahan di media sosial banyak dipicu oleh pemberitaan yang fokus pada peran dan disebutkannya nama Gibran dan Ibu Puan dalam laporan Tempo. Maka dari itu penting saya tegaskan bahwa laporan utama majalah Tempo adalah seputar anatomi korupsi bansos di Kementerian Sosial. Jadi fokus liputannya bukan tentang Gibran atau Ibu Puan. Yang membuat ramai di luar adalah memang pemberitaan media-media di luar Tempo yang fokus pada dua nama itu saja. Dan seolah-olah Tempo fokus pada dua tokoh tersebut, padahal laporan Tempo sebetulnya tidak tentang tokoh-tokoh itu, tetapi tentang hal yang lebih besarnya adalah mengungkap atau mengupas bagaimana korupsi bansos di Kemensos terjadi.